Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ilham dari jurusan Ilmu Ekonomi, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit keterkaitan antara angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, modal manusia, migrasi, dan pembangunan ekonomi. Tugas final yang diberikan oleh Bapak Wardian Sabar, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Langsung saja, yang pertama yaitu keterkaitan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dapat kita lihat dari jumlah penduduk yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu dan waktu tertentu. Kemudian, jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan atau income per kapita di negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Kemudian, penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian. Karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, tenaga usahawan, serta dapat menciptakan kegiatan ekonomi. Kemudian, menurut Malthus, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Kemudian, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah keuntungan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain, yaitu bahwa penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi mempercepat pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di samping itu, kedua pendapat ini ada pula yang berpendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan sumber-sumber ekonominya. Berarti jumlah penduduk tidak terlampaui sedikit, tetapi juga tidak terlampaui banyak dari pembangunan ekonomi tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu keterkaitan migrasi dan angkatan kerja. Dapat kita lihat dari fenomena migrasi yang sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di beberapa daerah di Indonesia, terutama dalam konteks di mana banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan. Kemudian, yang dari daerah pedesaan masuk ke daerah perkotaan. Kemudian proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara atau internal migration dapat dianggap sebagai alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah sektor industri modern. Kemudian di kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi, walaupun pada kenyataannya harus berpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke perkotaan tersebut. Kemudian tidak melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja sehingga migrasi yang terjadi jauh melampaui daya serap sektor industri dan jasa di daerah perkotaan itu. Kemudian yang ketiga yaitu keterkaitan antara angkatan kerja dan pembangunan ekonomi. Menurut Licin Arsad bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kemudian, untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut, yaitu setiap upaya pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat, yang dimana angkatan kerja merupakan penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja dan tidak bekerja tetapi siap untuk mencari pekerjaan. Kemudian, jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan masyarakat. Kemudian, permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan tingkat ekonomi dan tingkat upah. Kemudian yang keempat yaitu keterkaitan migrasi dan pembangunan ekonomi. Dapat kita lihat dari penduduk suatu daerah untuk melakukan migrasi guna dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga,
Kemudian meningkatnya migrasi ke suatu daerah menyebabkan kebutuhan pemukiman atau tempat tinggal akan semakin meningkat. Kemudian yang kelima yaitu keterkaitan modal manusia dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan real per kapita, di mana penduduk dalam jangka panjang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi diperluas akumulasi sumber daya atau modal untuk meningkatkan kapasitas suatu wilayah. Adapun ada tiga jenis modal yang dibutuhkan dalam proses akumulasi tersebut. Yang pertama yaitu modal fisik, modal manusia, dan modal sosial. Kemudian di sini saya hanya menjelaskan salah satu modal yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan investasi pada diri manusia dalam bentuk keahlian, norma-norma, dan kesejahteraan yang diperoleh dari proses pendidikan, serta pelatihan dan layanan kesehatan. Kemudian modal manusia mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau negara melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja perekonomian serta peningkatan teknologi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.